tak kasih tahu kalian semua siapa itu Karl Marx. Dia adalah pahlawan kaum pekerja, momok bagi kaum kapitalis, dan pria yang menghabiskan hidupnya menulis teori ekonomi sambil bergantung pada uang pinjaman dari sahabatnya. Ngeri nggak tuh? Ya, ini adalah kisah pria yang ingin menggulingkan kapitalisme, tapi ironisnya tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Lahir di Trier, Jerman pada 5 Mei 1818, Marx bukan berasal dari keluarga buruh miskin yang diperjuangkannya. Ayahnya adalah seorang pengacara kaya dan keluarganya hidup cukup nyaman. Jadi, bagaimana Marx berakhir menjadi ikon revolusi? Mungkin karena belajar terlalu banyak filsafat di universitas, tempat dia lebih sering berdebat daripada menghadiri kelas. Di Universitas Bonn dan Berlin, Marx menonjol karena kecerdasannya dan juga karena hobinya mencari masalah tuh. Setelah terjun dalam jurnalistik, Marx mulai mengkritik pemerintahan Prusia yang tentu saja membuatnya diusir. Begitulah awal mula karir panjangnya sebagai pengungsi politik. Nah, karena Marx tadi akhirnya jadi pengungsi politik, Marx akhirnya menghabiskan hidupnya berpindah-pindah, dikejar pemerintah yang tidak suka dengan ide-idenya. Tapi jangan salah, dia bukan hanya seorang pengkritik. Bersama sahabatnya Friedrich Engels, pria yang diam-diam mendanai hidupnya, Marx menulis salah satu karya paling kontroversial dalam sejarah, yaitu Manifesto Komunis. Manifesto Komunis diterbitkan pada 1848. Buku ini menyerukan penghapusan kepemilikan pribadi dan perjuangan kelas tentunya. Marx menyebutnya sebagai langkah menuju utopia. Kritikus menyebutnya sebagai resep untuk kekacauan, dan kapitalis mereka menyebutnya ini adalah mimpi buruk. Tapi mari kita jujur, ide Marx tentang kaum proletar bersatu itu mulia. Tapi realitanya, revolusi yang terinspirasi darinya seringkali berakhir dengan kurang utopia dan lebih banyak diktator. Ironisnya, meskipun menginspirasi jutaan pekerja di seluruh dunia Marx sendiri ini hidup dalam kemiskinan. Dia menghabiskan hari-harinya menulis Das Kapital, sebuah analisis tajam tentang bagaimana kapitalisme akan runtuh oleh kontradiksinya sendiri. Namun kita tahu kapitalisme tetap ada, sementara Marx meninggal dalam kesederhanaan di London pada 1883. Akhirnya tanya pun muncul, apakah Marx berhasil? Tergantung siapa yang Anda tanya. Bagi para pengikutnya, dia adalah nabi revolusi. Bagi para kritikus, dia adalah pemimpi yang naif. Tapi satu hal yang pasti, nama Karl Marx akan terus dikenang baik sebagai pahlawan maupun sebagai ancaman. Jadi menurut kalian nih, apakah Marx seorang yang visioner atau hanya seorang idealis yang tidak paham cara kerja dunia? Itu terserah Anda untuk memutuskan. Tapi satu hal yang jelas, ide-idenya masih hidup dan menendang bahkan di abad ke-21 ini.